Halo teman-teman OMK semua, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya doa sama puasa, dua hal yang kayaknya kuno banget, bisa benar-benar ngasih dampak di dunia kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana iman kita sebagai orang muda Katolik bisa jadi bahan bakar buat aksi solidaritas yang nyata dan kuat. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai pembahasan ini bukan dari teori yang ribet, tapi dari sebuah cerita yang sederhana banget, tentang seorang petani tua yang bijaksana dan hatinya yang luar biasa lapang. Coba bayangin ya, di sebuah desa kecil, ada seorang petani yang terkenal bukan karena panennya paling banyak, tapi karena kemurahan hatinya. Setiap kali panen, tanpa terkecuali, dia selalu menyisihkan sebagian hasilnya buat dibagikan ke tetangga-tetangganya yang lagi kesusahan. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha kaya dari kota. Dia lihat kebaikan si petani ini, tapi ya otaknya bisnis. Dia bingung, terus nanya, "Pak, kenapa sih dikasih-kasihin gitu? Kan lebih untung kalau disimpan aja buat bapak sendiri." Si petani ini cuma senyum aja. Jawabannya simpel, tapi dalam banget. Dia bilang, kebahagiaan sejati buat dia itu bukan soal punya banyak, tapi soal bisa memberi. Melihat orang lain senang karena pemberiannya, nah itulah harta dia yang sesungguhnya. Ceritanya bagus banget kan? Tapi mungkin kamu sekarang mikir, oke, terus apa hubungannya cerita petani ini sama hidup gue sebagai OMK di zaman sekarang? Nah, ini dia benang merahnya. Semangat memberi tanpa pamrih yang ditunjukin si petani tadi itu, itulah inti dari sebuah konsep penting dalam iman kita, solidaritas misioner. Jadi, solidaritas misioner itu lebih dari sekedar berbuat baik. Ini tuh panggilan dari dalam yang lahir dari iman kita buat jadi pembawa harapan dan kepedulian buat mereka yang lemah dan tersingkirkan, mereka yang sering dilupakan sama masyarakat. Nah, disinilah letak intinya. Gimana caranya sih praktek spiritual kayak doa, puasa, dan pantang yang sering kita anggap urusan pribadi bisa benar-benar ngelatih kita buat peduli sama orang lain? Apa coba hubungannya antara menahan lapar dengan menolong sesama? Buat ngerti ini, kita bisa lihat 3 tujuan puasa menurut Santo Thomas Aquinas. Pertama, puasa itu buat melatih disiplin diri, ngerem hawa nafsu kita. Kedua, buat mengalihkan fokus kita dari hal-hal duniawi ke hal-hal yang lebih surgawi. Dan ketiga, ini cara kita buat menebus dosa-dosa kita. Anggap aja ini kayak lagi nge-gym rohani. Tapi ternyata ada makna yang lebih dalam lagi loh. Waktu kita sengaja ngerasain sedikit lapar atau menahan diri dari sesuatu yang kita suka, kita itu sebenarnya lagi membuka hati buat berempati. Kita jadi sedikit ngerti gimana rasanya kekurangan. Pengorbanan kecil kita jadi semacam jembatan solidaritas yang nyambungin hati kita sama mereka yang menderita. Nah, ini dia poin kuncinya. Puasa dan tantang dalam tradisi kita itu bukan soal kehilangan sesuatu, tapi soal memberi sesuatu. Uang yang tadinya buat jajan kopi atau cemilan, kita alihkan. Disitulah gerakan kayak aksi puasa pembangunan atau APP berperan, mengubah aksi pengorbanan pribadi kita jadi kekuatan kolektif buat kebaikan. Oke, dari tindakan pribadi kita, sekarang kita lihat teladan yang paling utama. Tentang gimana cara menghargai sebuah tindakan kasih yang tulus, bahkan saat orang lain gak ngerti. Kita pindah ke Betania. Bayangin suasananya, tiba-tiba seorang perempuan datang ke Yesus, terus dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia mecahin botol pualam berisi minyak wangi yang super mahal dan nuangin semuanya ke kepala Yesus. Sebuah tindakan penghormatan yang luar biasa. Reaksi beberapa murid, mereka marah. Mereka ngelihatnya sebagai pemborosan. Buat apa sih ini? Sayang banget. Uangnya kan bisa buat bantu orang miskin, kata mereka. Tapi Yesus, dia ngelihatnya beda banget. Dia nggak lihat pemborosan, dia lihat cinta yang tulus. Makanya dia membela perempuan itu. Pelajaran dari sini tuh kuat banget teman-teman. Yesus itu melihat langsung ke dalam hati, bukan ke status sosial atau hitung-hitungan untung rugi. Dengan membela perempuan ini, dia nunjukin ke kita kalau Tuhan itu menghargai setiap tindakan kasih yang tulus, apalagi yang datang dari mereka yang sering diabaikan. Nah, cerita ini jadi tantangan buat kita. Jadi apa misi kita sebagai OMK setelah diinspirasi sama teladan ini? Gimana caranya kita mengubah inspirasi ini jadi harapan yang nyata di dunia sekarang? Paus Fransiskus mengingatkan kita dengan kata-kata yang ngena banget ini. Peduli sama orang miskin itu bukan cuma salah satu pilihan perbuatan baik, tapi ini adalah inti dari siapa kita sebagai pengikut Kristus. Udah ada di dalam DNA iman kita. Jadi inilah panggilan kita sebagai OMK.
berani melihat wajah Kristus di dalam diri orang miskin. Bukan cuma kasihan dari jauh, tapi benar-benar dengerin mereka, jalan bareng mereka sebagai sahabat, dan ikut berjuang buat keadilan dan martabat yang layak mereka dapetin. Oke, kita udah ngomongin cerita, teologi, sama inspirasi. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bikin semua ini jadi nyata? Yuk, kita buat jadi konkret. Ini dia 5 cara praktis yang bisa kita mulai. Dan coba deh perhatiin, ini semua hal yang bisa banget kita lakukan. Gak harus aksi yang besar-besar kok. Bisa sesederhana ngunjungin tetangga yang kesepian, nyisihin sedikit uang jajan, atau ngebela teman yang lagi susah. Setiap tindakan kecil ini adalah cara kita menghidupi iman kita. So, kita sampai di penghujung. Coba deh, ambil waktu sejenak. Dari semua yang udah kita bahas, aksi nyata apa, sekecil apapun itu, yang akan kamu pilih untuk dimulai hari ini. Karena solidaritas yang sejati itu gak dibangun dari niat besar, tapi dari langkah-langkah kecil kasih yang tulus.